Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya juga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk menyaksikan presentasi saya mengenai disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak. Sebelum memulainya kita ucapkan pertama-tama berdoa dulu dengan melafazkan basmalah. Oke, saya sebelum membuka presentasi ini, yang pertama saya ada pantun dulu ya. Kalau ketika saya bilang pantun ini, bilang cakep ya Bapak Ibu. Oke, jalan-jalan ke Muara II. Tak lupa membeli bunga. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Yang kedua, embun datang, bunga menguntum. Kumbang berduri, hisap melati. Kuucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini memberi arti. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya mengenai disiplin positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Triwayuni SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 81 Palembang. Fasilitator saya yaitu Ibu Yolanda Triputri SPD GR MPD dan pengajar praktik saya Bapak Hendro Tanzil MPD GR. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti kita lihat ini di sekolah kita ya, budaya positif ketika dia membaca Yasin bersama. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, coba kita ilustrasikan ya. Anda sama teman Anda. Coba boleh. Itu Anda mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan, nanti teman Anda yang satunya simpan, ibaratkan di dalamnya itu ada barang berharga yang ada di kepalan tangan kawan Anda tadi. Nah, coba boleh kalian lakukan sekuat tenaga Anda. Coba teman yang satunya di kepal seperti ini, kamu ibaratkan bahwa kamu itu satunya kepal, satunya tidak. Satunya tidak, temannya mengibaratkan. Jadi, kamu ibaratkan yang mengepal tangan itu, kamu ibaratkan bahwa ada barang berharga yang kalian punya. Nah, yang sangat penting di kehidupan Anda. Nah, tugas teman kamu sebelah mencoba segala dengan upaya cara apapun. Meminta buka tangan Anda. Kamu dengan bujuk yang satunya dengan cara apa? Sikanya mempertahankan. Sikanya boleh. Punya kamu nih. Kepalan tangan ini punya kamu. Nah, teman kamu tuh, tapi kamu udah boleh. Tapi teman kamu satunya mempertahankan, mana cara mempertahankannya? Tapi teman kamu itu bisa nggak membujuk, nak mau goda mau mengintimidasi mau dimarahi, buka, boleh. Tapi teman kamu mau tidak membuka kepalan tangan kamu tadi? Mau tidak? Iya. Coba. Boleh, siapa yang coba kalau ibu Mas Lima boleh tidak itu? Ibu boleh bujuk apa marahin atau dibujuk terserah ibu supaya dia buka. Nah, ini memaksa itu. Ini bujuk. Buka dong, kita kan bestie. Ayo, ntar kita ke kantin. Ayo, bukalah. Gak boleh pakai rahasia, ya. Ayo, buka. Jadi dia tuh udah ini ya, ini aja ya. Ada kata isinya. Iya. Ayo, berarti buka ya. Mana coba, lihat pinter. Ya, Ken. Jadi, coba. Iya, jadi yang ilustrasi tadi mengenai satunya guru dan murid tadi, bahwa itu menurut perubahan paradigma belajar, bahwa ilusi guru mengontrol murid dengan cara tadi ada yang memaksa, ada yang membujuk, ada yang mengintimidasi, ada yang sambil marah-marah. Nah, itu mengontrol murid. Bagaimana cara guru mengontrol murid? Nah, bagaimana dengan caranya? Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semuanya tuh bermanfaat, tapi dengan caranya masing-masing. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang keempat itu ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tuh guru dengan siswa. Ada yang maksa, ada yang mengontrol, yang dengan membujuk tadi, ada yang penguatan positif, ada juga yang membuat merasa bersalah. Tadi kan, bukalah kau kada kawanan dengan aku. Jadi kan merasa bersalah temennya, tidak mau ditemani, jadi merasa membuat orang tadi merasa bersalah.
Pemaksaan. Nah, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Bu, sementara itu sebelum itu kita ice breaking dulu. Saya ada ice breaking. Tepuk love. Saya contohin. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Gitu. Kecil, sedang. Ya, sama-sama ya, Bu. Love kecil, love sedang, love besar. Kalau boleh berdua, love jumbo boleh berpasangan, tapi kalau saya sendirian begini langsung. Gitu. Kalau berdua, ya boleh berdiri, boleh tuh. Yuk, kita mulai ya, berdiri ya, boleh. Itu tangan sebelah situ, ya. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Yeah. Terima kasih. Yeah. Boleh ya Bapak Ibu untuk dipraktekkan di kelasnya. Nanti dapat gelar Ibu Love. Ibu Love. Love. 6 karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau kita di sekolah ini sudah mendengar ya Bu ya, profil pelajar Pancasila, karena kalau di SD 81 ini sudah kurikulum merdeka tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita nyanyi dulu, nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Jadi itulah 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ya ada yang cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini ada kasus ya Ibu-ibu. Nanti kita lihat. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai. Ibu Ria ya, di SD Permai, bukan di sekolah kita. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas.
bernama Agus. Iya memang Nana Agus tuh ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, nah misalkan kita ya Bu-Ibu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi Bu Ria tadi tuh menghadapi ulah muridnya bernama Agus. Sering meminta makanan ke temannya secara paksa. Nah menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Enggak ada uang. Ada dua apa? Yang pertama karena memang di rumah tidak ada bekal yang harus dibawa. Yang kedua memang tipikal anaknya hobi meminta atau mengganggu temannya. Oh, jadi ada itu alasan. Ada lagi alasan yang lain, yang alternatif alasan lain? Atau tadi kata Ibu Putri tadi karena dia tidak punya makanan. Jadi dia ini oke. Coba kita lihat. Nah, jadi sebelum itu. Jadi pas di situ tadi berarti bahwa posisi kontrol guru di situ nanti kita sebagai sekarang kalau kita jadi Bu Ria tadi yang mana yang harus kita lakukan? Kita sebagai penghukum, posisi kontrol guru itu saya jelasin dulu ya Bu. Posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah kalau kita sebagai Bu Ria tadi kira-kira kita sebagai apa ya Bu? Pemantau dan teman. Pemantau. Iya, ada yang teman. Manajer. Oke. Jadi manajer. Jadi Bu ya, kalau kita ada seperti situ, boleh dilanjut Ibu Bu? Lupa. Oke, sebelumnya tadi. Ya, itu kasus yang itu ya. Jadi kita itu sebagai guru itu kita sebagai manajer Ibu. Jadi nanti kita lakukan setelah ini kita sebagai kontrol guru yang sebaiknya itu yang kita lakukan itu yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer. Nanti kita lakukan di situ selanjutnya untuk materi selanjutnya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan kita sebagai manajer. Oke. Ini ada kasus lagi selanjutnya. Nah, kita lihat. Jadi kita lihat ya bagaimana kita itu. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru di SMP itu. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi ketawa. Ah Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah saya mau tanya dulu yang kedua itu. Sekarang itu Ibu Pak Harun, bukan Pak Harun, Bu Wati. Bu Wati itu sebagai apa di situ? Yang dari 6 posisi kontrol tadi. Kalau di situ. Itu karena dia mencoba menyapa. Iya. Iya. Jadi di situ posisi Bu Wati itu dia menjadi mengajak sebagai teman posisinya. Posisinya mengajak teman dari kata-kata menyapa Vivi dan Natali. Jadi dia di situ sebagai teman. Karena nanti dia tidak menghargai gurunya. Karena sudah kita anggap sebagai teman. Jadi yang siswanya tadi tidak menghargai gurunya karena guru tadi memposisikan posisinya sebagai teman. Jadi tidak dihargai kita karena kita menyapa siswa tadi. Jadi dia malah tetap sibuk
dan sibuk, dia tetap tidak mengerjakan tugasnya dan malah dia asik ngobrol karena dianggapnya gurunya tadi sebagai teman. Kita lanjut ya. Nah, ini ada kasus kedua lagi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Berkelahi ya, kocoan aja gitu tuh ya. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Terus pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Jadi guru piket tadi dibawa langsung si Anto dan Dino tadi. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, jadi dari kasus tadi, Bapak Ibu ya, itu kita menanyai dulu tentang kesepakatan, keyakinan kelas. Terus kita bukan membuat mereka merasa bersalah, diperbaiki ya. Bukan berarti kita langsung menghakimi anak itu salah. Nah, kita lihat di tabel selanjutnya. Jadi, nah motivasi guru itu tidak boleh juga kita sebagai tadi, misalnya kalau tadi Anto tadi kita tidak boleh juga sebagai penghukum. Misalnya kita balik hukum, tidak boleh membuat rasa bersalah. Nah, terus kalau identitas gagal itu Bu ya, menghindarkan hukuman, penghukum itu, pembuat merasa bersalah itu. Terus mengharapkan imbalan itu sebagai teman dan pemantau. Kalau sebagai teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau sebagai teman dan pemantau. Nah, sebaiknya guru itu sebagai manajer. Mengajukan dulu Bu, ketika dia berbuat salah tadi, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu dari yang kasus sebelumnya.
mengajukan pertanyaan apa yang mereka lakukan tadi. Terus ketika yang selanjutnya kita tanyakan bagaimana apa yang bisa kita siswa tadi kerjakan untuk memperbaiki masalah mereka tadi. Terus menguatkan pribadi. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus bagaimana caranya itu tadi murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan tadi? Dengan cara apa tadi? Dengan cara memasang kancing si Anto tadi. Terus mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu sebagai manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari intrinsik ya, dari dalam. Seseorang akan lingkungan, keyakinan kelas, peraturan kelas itu berada di dalam satu kesatuan. Budaya positif, lingkungan itu ya. Nah, keyakinan kelas. Jadi kita bahas dulu tentang keyakinan kelas. Biar lebih mendalami ya Bu ya tentang keyakinan kelas itu. Kalau yang sudah tahu, menambah lagi pengetahuan yang saya berikan. Yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tidak boleh ada kata tidaknya. Misalnya pakai kata-kata yang positif. Tidak boleh terlambat. Jadi kita ganti dengan kata-kata positif. Datang tepat waktu, tidak ada kata-kata tidaknya. Jadi diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa-siswa itu tadi. Tidak terlalu banyak tapi sudah menyangkut satu kesatuan. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ketika membuat keyakinan kelas itu ketika masuk sekolah ya Bapak Ibu, jadi diajak semuanya mencurahkan isi tentang apa keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas. Menempelkan terus ketika siswa sudah mencurahkan di kertas, nanti hasilnya itu akan ditempel di ruang kelas. Nah, menempelkan hasil keyakinan kelas tadi ditempel agar bisa terbaca oleh siswa-siswa tadi. Bisa terbaca kembali, mengingatkan mereka kembali. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ketika mereka berbuat salah. Mereka bisa membaca kembali, meninjau kembali apa keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Jadi mereka ingat lagi apa keyakinan kelas kita sebelum masuk kelas, sebelum kita belajar terdahulu. Next. Nah, sekarang restitusi. Jadi restitusi itu Bu, ini sekarang mungkin ada yang belum tahu itu restitusi. Selama ini ya Bu ya, kita kalau ada kasus itu kita langsung marahin di depan orang, di depan siswa-siswa. Nah, ternyata kegiatan kita itu selama ini salah. Biasanya saya mau tanya ibu-ibu, ketika kita tadi yang kontrol guru itu, biasanya kalau yang restitusi ini kita sebagai apa Bu yang sering kita, kalau saya dulu Bu ya sering sekali sampai sekarang pun kadang-kadang masih sebagai penghukum tuh masih, sebagai teman tuh masih. Jadi saya ini dalam melalui
program guru penggerak ini, saya berusaha memperbaiki diri saya supaya saya bisa menerapkan kontrol guru tadi, untuk menerapkan restitusi tadi. Jadi kita ini sebelumnya itu sebagai penghukum ya Bu ya, sering sekali kita itu di kelas itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah seperti itu kalau kita di kelas. Nah jadi saya ini dalam belajar disiplin positif ini saya akan memperbaiki diri saya sedikit perlahan demi perlahan. Tidak bisa juga langsung bisa ya Bu ya, karena perlahan-perlahan. Oke, sekarang pengertian restitusi. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada karakter mereka yang kuat. Seperti tadi ya Bu ya. Terus restitusi bukan untuk menebus kesalahan dan berupa paksaan, melainkan sebuah tawaran. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak lagi bisa kita langsung siswa itu bersalah langsung kita marahin di depan teman-temannya, tidak bisa. Itu berarti ternyata salah Bu. Ternyata ya saya juga seperti itu Bu. Saya dulu mungkin saya masih, tapi saya mencoba memperbaiki diri. Ketika siswa itu salah, saya langsung marahin di situ. Kadang-kadang saya lupa. Nah, saya mencoba memperbaiki diri. Nah, itulah tentang restitusi. Selanjutnya. Nah, segitiga restitusi. Di sini Bu, waktu itu saya sudah membuat demonstrasi tentang restitusi di kelas saya ya Bu. Yang pertama itu restitusi ketika anak ada yang terlambat ke sekolah. Yang selanjutnya itu ketika ada anak-anak yang berkelahi. Nah, yang pertama, segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran, tapi bukan paksaan. Itu restitusi. Itu contohnya ya Bu, yang gambar saya itu. Nah, segitiga restitusi, ini caranya Bu. Cara segitiga restitusi, itu ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelumnya Bu, tadi. Nah jadi segitiga restitusi tadi kalau menanya, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, kenapa dipanggil? Situ. Terus validasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah terus katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya seperti itu. Kalau menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu menanyakan keyakinan. Contohnya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, itu menstabilkan identitas ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kamu tanya, kita sebagai guru bilang, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati?
Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, coba saya mau sharing-sharing sedikit tentang pernah tidak Bapak Ibu mengalami masalah di kelas. Bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan itu? Coba, siapa? Oke Bapak Ibu, jadi kita dari disiplin positif tadi, restitusi tadi, coba kita sharing-sharing Ibu mengenai tentang disiplin positif tadi, restitusi tadi, sebagai kontrol guru tadi. Coba saya ingin kita bercerita, sama-sama bercerita. Mungkin saya ini yang senior boleh, yang lebih muda juga boleh, sharing-sharing. Kita sama-sama belajar di sini ya Bu ya. Bukan berarti saya juga tahu, mungkin ibu-ibu yang lain juga tahu bagaimana posisi kita. Oke Bu, siapa yang mau sharing? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai pengalaman menjadi guru, terutama ibu sebagai guru yang senior, kadang-kadang masih menyimpan hal-hal yang lama, mungkin mindset yang lama. Jadi di saat-saat sekarang ini, ibu guru saya pribadi itu kadang-kadang terkendala masalah di posisi kontrol, karena masih terbawa ada perasaan emosi kadang-kadang. Jadi kadang-kadang yang ibu lakukan memang tidak sesuai dengan yang saya dengar dari pengarahan ibu tadi. Di lapangan saya sering kadang-kadang merasa membuat anak itu menjadi bersalah, menghukum. Nah, tapi kadang menemui kendalanya itu sulit untuk melakukan karena masih terbawa dengan yang pengalaman mengajar yang terdahulu. Nah, saya minta dengan Ibu Tri bagaimana trik-triknya untuk berangsur-angsur meninggalkan pengalaman yang lama itu dengan hal-hal yang baru, terutama yang sebagai guru kontrol yang 5 kontrol tadi Bu. Terima kasih. Iya. Jadi ya Bu, terima kasih ya Bu Dwi. Di sini juga saya juga belajar Bu. Saya di sini juga belajar memperbaiki diri saya. Saya juga kadang-kadang berbuat seperti itu juga Bu. Bukan ibu yang sudah senior juga melakukan seperti itu. Yang itu saya pun begitu Bu. Kadang-kadang mengontrol itu susah. Jadi kami ini mencoba kita memperbaiki diri tadi dengan kontrol guru tadi. Kita memposisikan kita sebagai posisi tadi. Nah, posisi berapa kontrol guru tadi? Yang 6 posisi kontrol tadi tuh itu ada penghukum, membuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau sama peninjau, manajer. Nah, semuanya itu sebenarnya boleh dilakukan. Tetapi yang baiknya itu tapi yang jangan sampai kita hilangkan itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah Ibu. Sebaiknya itu tidak pernah kita lakukan lagi setelah kita mempelajari ini. Yang sebagai teman pemantau pun boleh kita lakukan sekali. Tapi yang paling baik itu yang harus kita lakukan sebagai guru itu sebagai manajer. Jadi sebagai teman pemantau pun itu sudah baik, tetapi kita lebih baik lagi sebagai manajer. Kita perlahan-perlahan Bu, kita perlahan-perlahan memperbaiki diri. Kita kan sudah tahu tadi saya menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang diikuti oleh Ki Hajar Dewantara. Kita itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat anak zaman ya Bu ya. Jadi kita tuh tidak bisa mengikuti kodrat zaman dahulu itu kita hukum. Jadi kita harus mengikuti kodrat anak tadi sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah jadi di situ Bu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai manajer tadi. Jadi kita memperbaiki diri Bu. Memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Ya saya juga seperti itu Bu. Oke, boleh Bu, mau sharing-sharing misalnya mau tambahin apa, mau tambahan. Kan mungkin saya ini ada yang belum tahu, ada yang lebih paham, boleh Bu. Gimana? Iya boleh Bu. Memperpanjang Saya waktu. tambahkan saja, Iya. luar biasa sekali Bu Tri, tadi kita boleh kasih apresiasi buat Bu Tri ya. Oke. Terima kasih. Dari penjelasan tadi memang pikiran kita sudah mulai terbuka, di mana dengan adanya pendidikan yang diimbaskan oleh Ibu Tri tadi, wawasan kita semakin terbuka, di mana dari posisi kontrol yang sudah kita terapkan, dari penghukum, pembuat
Iya. Mungkin itu saja Putri yang bisa saya. Terima kasih Bu Lia ya, sudah luar biasa Bu Lia ini. Oke, jadi ya Bu ya, Bu Dwi seperti itu. Boleh lagi yang mau sharing-sharing? Oke? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini mengajar di kelas 2, khususnya guru PJOK. Jadi saya itu memiliki anak kelas 2 itu sekarang. Dia itu seperti berkebutuhan khusus, ya. Terus juga ngomongnya agak pelat. Cadel ya Pak? Cadel. Ya, cadel. Terus lagi mempunyai emosional yang berlebih, ya, terutama ketika kita tidak paham apa yang diomongkannya, seperti itu. Ketika kita sudah jelaskan, sudah mendengarkan, tapi kita tidak paham apa yang diomongkannya, dia akan emosi. Lebih tepatnya emosi. Waktu itu pengalaman yang kemarin, saya kan memberi tugas sama anak-anak yang lain juga sekelas. Saya menyuruh mengerjakan soal. Nah, waktu itu si namanya itu sebut saja Dodo, ya, Dodo. Nah, Dodo itu bertanya sama saya, tapi yang dia tanyakan itu saya tidak paham karena tadi ngomongnya agak cadel. Nah, ketika saya suruh kerjakan, dia tidak mau. Dan juga bukan dia saja yang tidak mau, seluruh teman-temannya yang di kelas itu tidak boleh mengerjakan. Seperti itu. Siapa yang mengerjakan soal yang dilihatnya nulis itu akan diganggunya. Mejanya ditendang, terus lagi bukunya dibuang sama si Dodo tadi. Nah, jadi maksud saya, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Melihat dari kontrol guru tadi, saya sudah mencoba 2 kontrol guru, sebagai teman dan juga sebagai manajer. Untuk sebagai teman, kemarin saya sudah ketika dia lagi emosionalnya lagi tinggi-tingginya, itu saya giring dia ke teras depan kelas, keluar kelas. Ketika situ dia emosionalnya mulai reda, di situ saya ajak bercerita. Nah, bercerita saya tanya, kemudian saya tanya itu contohnya pulangnya sama siapa, terus lagi uang jajannya berapa, terus lagi hobinya makan apa. Nah, di situ dia nyambung kalau diajak cerita seperti itu. Nah, tapi ketika belajar, dalam belajar mengajar, dia itu sangat tidak menerima seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ibu Triwaini? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kestanya. Jadi di sini kalau menurut saya, boleh Ibu bisa menambahkan, kalau sebagai Pakistan tadi sudah benar melakukan tadi sebagai teman tadi ketika dia berbuat salah tadi diajak ngobrol, diajak bercerita, itu sudah benar Pak, sudah benar diajak cerita tadi. Tapi ketika dia belajar lagi, dia belajar lagi di kelas tadi, dia tidak mau lagi. Jadi kita posisikan kita sebagai manajer di situ. Nah, untuk memperbaiki siswa itu tidak bisa langsung dia bisa Pak, dengan proses berupaya kita sebagai kontrol guru tadi, kita memposisikan guru tadi untuk menuntun anak tadi supaya dia lebih baik lagi. Bapak sudah benar dalam tadi itu memanggil anak tadi keluar, diajak bercerita sebagai teman tadi, itu sudah benar Pak. Yang kedua tadi sudah menjadi manajer tadi, kita lihat dia. Nah, itu sudah benar. Nah, bisa juga Pak kita berkolaborasi bersama sama orang tuanya. Berkolaborasi bersama orang tuanya, menanyakan kepada orang tuanya bagaimana anaknya bisa saling kerjasama bersama orang tuanya. Jadi orang tuanya tahu bagaimana kondisi anaknya, seperti itu. Bapak sudah hebat sekali. Terima kasih Bapak ya.
Terima kasih. Oke? Ya, selanjutnya kita sharing ya Bapak Ibu. Ya, izin Ibu Tri, tadi luar biasa pertanyaan Pak Kristan dan tadi sudah diucapkan balik sama Dia Ibu tanya dulu. Tri. Pada dasarnya kan sudah benar tindakan tadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Tapi di sini kita harus melihat juga bahwa sekolah itu kan tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga di dalam kurikulum harus tercantum ada pendidikan inklusi. Nah, oleh karena itu artinya ketika pendekatan ini sudah dilakukan dan anak ini masih belum berubah, itulah peran sekolah untuk menghadirkan guru yang bisa menangani anak kebutuhan khusus. Jadi jangan semata-mata ketika itu sudah kita lakukan bukan berarti guru itu gagal. Tetapi memang harus ada guru yang memang berkompeten untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kategori tadi sudah Ibu jawab bahwa kita bertanya kepada pendekatan dengan walinya, kira-kira anak ini penanganannya kayak mana, itu sudah luar biasa. Tetapi kalau kita fokus kepada satu anak, maka sekian anak akan terbengkalai di dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Jadi itulah sekolah berperan untuk menyiapkan. Artinya kalau di sekolah yang tingkat atas kan dia ada BK kayak gitu kan, per 100 anak 1 BK. Nah, sedangkan kita di sini kan belum ada. Nah, mungkin itulah fungsi guru yang berkebutuhan khusus ketika kita menerima, dan itu bisa untuk diusulkan untuk menangani itu tadi. Mungkin itu. Iya. Jadi ya saya juga pernah melakukan tindakan diklat tentang inklusi ya Bapak ya. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita di sini nih sekolah itu kan pemerintah sudah menetapkan untuk menerima siswa, tidak boleh menolak siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah tidak berhak menerima karena supaya bisa menduduki posisi anak itu tidak ada perbedaan. Nah, tetapi itulah sekolah itu harus menyiapkan guru. Memang sekolah itu harus menyiapkan guru berkebutuhan khusus seharusnya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana sekolah itu mau mempersiapkan gurunya itu baru. Jadi kalau misalnya ada guru yang memiliki guru yang inklusi tadi, sekolah itu bisa berjalan lancar, jadi tidak mengganggu temannya. Benar kata Bapak tadi. Terima kasih ya Pak atas masukannya. Begitu Pak Kristan. Tinggal kita cerita ke kepala sekolah. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Saya Mustika Deliansyah, kelas 5F. Jadi seperti ini Bu, di kelas saya itu ada suatu masalah sebenarnya, di mana anak-anak itu sering bercanda. Menurut mereka itu bercanda, tapi seringnya itu malah menuju ke tindakan bullying. Kenapa? Karena sering terjadi objek bercandaan mereka ini seperti tidak terima, mungkin karena candaan mereka berlebihan. Nah, saya sebagai wali kelas sebenarnya sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan seringkali memanggil si orang-orang yang melakukan candaan ini untuk saya ajak diskusi, saya ajak bertanya, saya beri pengertian bahwa candaan mereka itu bisa nyakitin hati orang lain padahal membuat mereka senang. Nah, tapi saya merasa bahwa ini tuh jadinya nggak efektif karena si anak ini tadi itu yang menganggap bahwa apa tindakan mereka itu bercanda dan divalidasi oleh teman-temannya yang ikut tertawa. Sedangkan ada satu orang yang jadi objek tertawakan malah ya jadi objek sakit hatinya. Jadi orang yang tersinggung, dia yang menangis, yang emosional, tergoncang lah karena candaan itu. Nah, apakah pemberian hukuman itu sama sekali tidak boleh diberikan kalau sudah melakukan manajemen kelas tapi terbukti hasilnya tidak ada? Oke, saya mencoba menjawab Pak ya. Jadi dari kasus yang Bapak hadapi ketika di kelas tadi, nah di situ tepat sekali Pak kalau kita melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau saya terdahulu Pak ya, saya melakukan segitiga restitusi tadi itu hanya sebagai nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiganya tidak dilakukan. Itu yang tidak efektif tadi.
Nah, jadi atau salah satunya tidak kita lakukan. Jadi ketika Bapak menghadapi siswa tadi yang membuling tadi, nah yang anak yang membuling tadi sama anak yang dibuling tadi dipanggil dulu Pak. Dipanggil keluar kelas, terus nanti bukan dipanggil dulu, nanti bilang langsung nanti ketika istirahat ini penerapan segitiga restitusi ya Pak. Jadi dipanggil anak tadi, 2 anak tadi yang nangis tadi sama yang bullying tadi. Jangan di depan teman-temannya. Jadi dipanggil dulu. Jadi dipanggil dulu temannya, diajak di ruangan, ditanyain. Terus kita terapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi kita dipanggil, terus mereka kan datang Pak. Nah mereka datang, mereka suruh duduk, dipersilakan, ditanyain. Nah menstabilkan identitas tadi Pak, itu menstabilkan identitas tadi. Kenapa Bapak panggil kalian berdua ke sini? Tanyakan. Kenapa mereka dipanggil? Itu menstabilkan identitas tadi. Apa yang dia lakukan? Terus ditanyakan, nanti dia menjawab sendiri. Apa yang dia lakukan? Terus nanti bilang lagi, Pak, terus tadi Bapak dulu, SD dulu seperti itu juga. Sama seperti kalian. Nah, seperti itu juga. Kita tanya, Bapak dulu juga seperti itu. Nah, bukan membuat mereka tuh bahwa mereka itu tuh salah. Jadi di situ Bapak tadi menghadapi masalah tadi, itu kita terapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak tadi tidak ada dari yang tahapan ini yang Bapak lakukan. Jadi yang pertama-tama tadi Bapak panggil dulu. Bapak panggil dulu, terus ketika pas istirahat nanti mereka datang, tanyain. Nah, menstabilkan identitas tadi. Kenapa kalian datang ke sini? Kenapa Bapak panggil? Nah, terus nanti mungkin kesalahan itu bukan Bapak juga pernah melakukannya, tapi Bapak juga validasi tindakan yang salah. Salahkah perbuatan itu? Nah, yang tindakan tadi apakah salah? Terus kita tanya, kenapa mereka sebelum yang nomor 1 tadi tanyain dulu. Mengapa mereka melakukannya? Tanyain, menstabilkan identitas tadi. Terus validasi tadi tindakan. Nah, tindakan itu salah tidak? Boleh tidak dilakukan? Seperti itu. Yang ketiga tadi menanyai keyakinan. Nah, keyakinan, masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas? Masih ingatkah? Ya, nanti dia ngomong, Bu, tidak boleh berkelahi di kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Berarti kalau keyakinan kelas boleh tidak kita lakukan? Tidak boleh, Bu. Nah, terus nanti memperbaiki diri. Mereka memperbaiki diri. Mereka sendiri yang kita gali merekanya. Informasi yang mereka dari mereka. Gitu, Bapak. Boleh? Boleh yang mau menambahi? Tadi mau menambahi, siapa yang mau menambahi? Kok nambahilah. Menambahkan sedikit tadi yang khususnya di poin ketiga, pengalaman. Saya masih ada pengalaman. Jadi kalau anak di kelas 6C itu, mereka tuh selalu bebalai bahasa Palembang itu karena kata nama bapak, ya, pengakuan bapak. Jadi pas awal masuk kelas kan kita buat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas yang ingin kalian sepakati di kelas ini? Mereka kan pakai bahasa mereka sendiri. Tidak boleh ngato, Bu, tidak boleh ngato bapak. Bu, ini karena mereka nangis kalau setiap mereka cerita tuh pasti nangis. Ini ngapa boleh ngato bapakku? Ya sepakat diganti. Saling menghormati, saling menyayangi dengan bahasa kita kan di Pandungan itu. Jadi kalau saat alhamdulillah kayaknya ini berhasil ya untuk sebulan ini belum terdengar mereka ngato bapak. Pernah sekali misalnya mereka ngato bapak, Bu, satunya ngato bapak, dia mau jangan kasih tahu saya pernah. Karena selain keyakinan kelas, di kelas saya juga ada konsekuensi dari yang keyakinan kelas itu. Ya, hasil kesepakatannya bukan saya menentukan hukuman. Kalau kategori yang ini dapat hukuman, oke, kita ganti hukuman, nggak boleh sekarang ngomong hukuman ya. Konsekuensinya apa? Itu harus tertulis mereka dan mereka mengingat, oh berarti kalau itu, oh iya ngatur bapak kan, berarti termasuk kan itu. Nah mereka ingat, mereka langsung takut. Itu kalau di kelas 6C alhamdulillah bisa selama sebulan ini, tapi nggak tahu nanti. Nah jadi kesepakatan kelas itu alhamdulillah sangat berguna kalau di kelas saya. Iya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Yusti, terima kasih Bu Putri. Oke.
Ada mau menambah lagi? Silakan. Oke, Pak Rahmat silakan bertanya. Oke Bu, di sini saya mau bertanya tentang 5 kontrol posisi kalau nggak salah tadi yang sudah disampaikan sama Ibu tadi kan. Nah di sini saya menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas saya nih. Jadi guru itu kan tidak boleh menjadi penghukum, tidak boleh menjadi perasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Apalagi tadi ya? Teman. Iya, teman, manajer, dan satunya tadi apa? Lupa saya. Nah, jadi dalam 5 itu. Di dalam 5 itu, Bu, kita kan sudah nih, saya sudah terapkan pertama. Ini membuat rasa bersalah kepada anak. Itu sudah saya terapkan kepada satu anak. Yang kedua sudah saya terapkan dengan cara menghukum. Yang ketiga sudah saya terapkan sebagai teman dia. Yang keempat itu sudah saya terapkan sebagai pemantau. Dan yang terakhir saya terapkan juga sebagai manajer. Jadi semua 5 posisi kontrol ini sudah saya terapkan kepada anak tersebut. Tetapi Bu, sudah saya lakukan dari awal sampai manajer, anak ini tetap tidak ada perubahan. Kemudian sempat saya memanggil orang tuanya, ketika orang tuanya datang, "Pak, saya juga bingung Pak, mau gimana ini?" Lah, jadi saya bingung, orang tua bingung. Semuanya sudah kami lakukan. Nah, tapi semuanya sama-sama bingung. Pernah sekali saya menerapkan, oke, kamu nulis, setelah nulis kamu main, nggak apa-apa. Dia mau, tapi setelah itu nggak mau lagi. Nah, jadi menurut Ibu, gimana cara supaya anak ini tetap mau apa yang dia inginkan dan apa yang kita inginkan? Menurut Ibu gimana? Oke, Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu, jawabannya sangat memuaskan, jawaban dari Ibu ya. Dan juga di sini saya merasa dalam kontrol guru itu sangat baik ya. Tetapi benar kata Ibu, 2 kontrol yang harus dihindari, yaitu yang pertama itu dalam membuat anak merasa bersalah, dan yang kedua menjadi penghukum. Artinya 2 kontrol ini harus kita hindari. Tapi yang lebih baik tadi menjadi manajer anak. Kemudian kita juga tidak bisa merubah. Kita pengennya anak ini langsung menurut apa maunya kita. Tidak. Benar kata Ibu. Kita harus step by step ya. Ya perlahan demi perlahan. Hari ini berubah dengan cara ini, besok kita melakukan dengan taktik yang lain biar bisa berubah lagi. Iya, benar sekali. Artinya sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang Ibu terapkan hari ini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Rahmat. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya, atas pengalamannya mengenai di kelas. Jadi benar kata Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat sudah cukup baik dalam melakukan posisi kontrol guru. Nah, ketika kita yang terbaik yaitu yang kita harus jangan sampai kita berada di posisi 2 posisi yang kontrol yang harus kita hindari, ya benar sekali, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, jadi ketika Pak Rahmat sudah melakukan sebagai teman, sudah melakukan sebagai pemantau dan manajer, tapi kontrol itu sudah Pak Rahmat lakukan, tetapi masih belum juga berhasil. Nah, di sini Pak, tugas kita sebagai guru, kita harus bersabar dalam menghadapi siswa kita. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk siswa kita. Nah, untuk merubah siswa kita tidak bisa langsung merubah, langsung
kun fayakun langsung jadi. Tidak bisa. Kita perlahan demi perlahan untuk merubah anak tersebut. Nah, itulah tugas kita semakin menjadi guru. Kita menuntun murid kita. Nah, jadi Pak Rahmat benar sekali yang Pak Rahmat lakukan, sudah Pak Rahmat lakukan. Begitu Pak Rahmat. Ya, oke. Terima kasih Bu, jawabannya sangat memuaskan, jawaban dari Ibu ya. Dan juga di sini saya merasa dalam kontrol guru itu sangat baik ya. Tetapi benar kata Ibu, dua kontrol yang harus dihindari, yaitu yang pertama itu dalam membuat anak merasa bersalah, dan yang kedua menjadi penghukum. Artinya dua kontrol ini harus kita hindari. Tapi yang lebih baik tadi menjadi manajer anak. Kemudian kita juga tidak bisa merubah. Kita pengennya anak ini langsung menurut apa maunya kita. Tidak. Benar kata Ibu. Kita harus step by step ya. Ya perlahan demi perlahan. Hari ini berubah dengan cara ini, besok kita melakukan dengan taktik yang lain biar bisa berubah lagi. Iya, benar sekali. Artinya sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang Ibu terapkan hari ini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Rahmat. Iya, sama-sama. Jadi kami guru-guru di SD 81 ini berterima kasih sekali karena pada kesempatan yang baik ini, pada hari ini khususnya kami telah diajak belajar tentang apa itu disiplin positif, kemudian ada 6 atau 5 kontrol posisi guru tadi, ya posisi kontrol guru, kemudian kita ada jika menghadapi suatu permasalahan dengan siswa kita bisa menerapkan restitusi tadi. Ya. Terima kasih ya Bu. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baiklah, terima kasih Bu atas pemaparannya hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Adapun hari ini kita sudah belajar banyak hal. Ada budaya positif, cara penggunaan segitiga restitusi, dan 5 peranan kontrol guru dalam menghadapi anak-anak, di mana sebenarnya pemberian hukuman sama pemberi rasa bersalah itu sebaiknya kita hindari. Terima kasih ya Bu Ade. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 81 Palembang ini atas berkenan hadir di acara presentasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Demikianlah presentase saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.